Shalom. Perkenalkan, nama saya Marco Leskona dan partner saya. Nama saya Rowel Ibkulin. Kami adalah misionaris angkatan ke-29 yang melayani di daerah Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya Desa Lailunggi, Sumba Timur. Saat ini kami akan membagikan pengalaman kami ketika melayani Tuhan selama 10 bulan di ladang penginjilan. Baik saudara-saudara, pengalaman kami dimulai ketika pertama kali kami sampai di Desa Lailunggi. Kami mulai diperhadapkan dengan masalah yang pertama. Dan saat itu saudara-saudara, ketika kami sampai, kami mulai mengunjungi bangunan gereja. Dan yang kami temui di dalam gedung gereja ada 8 ekor babi. Saya cukup terkejut dan partner juga cukup kaget pada waktu itu. Kenapa gereja yang seharusnya dijadikan tempat ibadah sekarang diisi oleh hewan-hewan? Dan setelah saya dan partner mulai berbicara, bercerita pada hari itu, kami mulai putuskan untuk mulai berdoa. Jadi malam itu saudara-saudara, saya dan partner mulai berdoa selama 3 hari. Kami berdoa, kami katakan ke Tuhan seperti ini. Tuhan kirim kami ke tempat ini untuk melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami. Dan jika hewan-hewan ini menjadi batu sandungan dalam pelayanan kami mohon Tuhan bunuh ini hewan-hewan. Dan saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Doa kami dijawab oleh Tuhan. Setiap harinya babi itu mulai mati. 2 ekor mulai mati, 4 ekor mulai hilang, dan sisa-sisanya dibunuh oleh orang. Dan bukan saja babi-babi, tapi hewan-hewan yang lain yang pernah ada di dalam gereja, semuanya mati. Saudara, yang saya mau katakan adalah Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu Allah yang ajaib. Dia mampu melakukan hal-hal yang bahkan tidak sanggup kita pikirkan. Oleh karena pertolongan Tuhan, babi-babi ini semua mati. Ketika saya dengan partner mulai mau ke Takluku. Takluku itu jauh sekali, jalan kaki bisa 7 jam atau 6 jam. Jadi kita sampai di Takluku, kita ketemu satu opa di tempat ini. Dan kita lihat opa, dia suka belajar Alkitab. Jadi saya dengan partner kunjungi untuk berbicara dengan opa dan mulai belajar Alkitab. Dan opa ini terima firman dan dia mau baptis. Tapi waktu kita balik lagi, keluarga ditahan lagi. Ya bu, anak dengan istrinya dalam tidak mau opa ini baptis. Jadi opa duduk lagi, dia bilang nanti lain kali saya baptis. Tapi kita balik lagi, opa bilang dia bilang besok. Dan kita tunggu dan kita tidak ada waktu lagi untuk mengajar opa ini. Jadi kita balik lagi. Saudara, ketika kami melayani di ladang penginjilan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam pelayanan kami. Kami banyak sekali menemui masalah, kami banyak sekali menemui bagaimana Tuhan mengizinkan setiap masalah-masalah itu terjadi dalam pelayanan kami. Dan dari masalah-masalah ini kami dapat belajar banyak hal. Satu hal yang kami dapat belajar bahwa Tuhan mau agar kami lebih bersabar, Tuhan mau agar kami lebih rendah hati lagi di dalam pelayanan kami. Satu hal yang saya mau saksikan adalah Tuhan mampu menggunakan siapa saja. Bahkan ketika kita punya talenta walaupun itu hanya sedikit, tapi Tuhan mampu menggunakan talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan menceritakan pengalaman kami ketika Tuhan menuntun kami bertemu dengan satu keluarga melalui talenta yang Tuhan berikan kepada saya dan partner. Pada waktu itu, kami sementara duduk di rumah dan bernyanyi menggunakan gitar. Saya dan partner waktu itu sementara bernyanyi
Lalu tiba-tiba ada satu bapak mengunjungi kami di siang itu. Jadi bapak ini masuk, lalu bapak ini katakan, saya mau untuk belajar gitar. Jadi pada waktu itu saya katakan kepada bapak ini, kalau bapak mau untuk belajar gitar, saya akan ajarkan. Dan bapak ini katakan, oh iya, kalau begitu, kalau kalian tidak sibuk, kalian ada waktu, kalian datang saja ke rumah saya, dan kita akan belajar gitar di sana. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, saya dan partner lalu memutuskan untuk di besok harinya kita mengunjungi bapak ini. Dan setelah sampai di sana, kami mulai belajar gitar. Dan puji Tuhan, melalui gitar ini Tuhan boleh menuntun kami untuk memulai persahabatan dengan keluarga ini. Dan suatu kali ketika kami selesai belajar gitar, lalu kami sementara duduk lalu bercerita, lalu bapak ini mengeluarkan pertanyaan yang saya juga cukup kaget pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam Alkitab ada tertulis tentang larangan jangan makan babi? Lalu saya katakan buat bapak ini, oh iya bapak, ada Alkitab yang mengatakan seperti itu. Kalau bapak tidak percaya, bapak boleh ambil Alkitab bapak, lalu saya akan tunjukkan ayatnya. Lalu beliau mulai ambil Alkitabnya, lalu saya katakan, bapak coba silakan buka dalam Yesaya 66 ayat 17. Dan saudara-saudara, pada waktu beliau baca Yesaya 66 ayat 17, beliau cukup kaget pada waktu itu. Karena menurut beliau, sudah bertahun-tahun beliau menjadi seorang Kristen, tetapi hari ini beliau baru menemukan satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa jangan makan makanan haram, yaitu babi. Pada saat itu beliau seakan-akan tidak percaya kalau di dalam Alkitab ada ayat ini. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Dan luar biasanya adalah, saudara-saudara, setelah beliau membaca ayat itu, kami mulai bercerita tentang firman Tuhan. Dan di besok harinya, luar biasanya Tuhan, ketika kami balik di besok hari mengunjungi keluarga ini mengambil komitmen. Dan beliau mengatakan, kami sudah tidak makan babi lagi. Saya secara pribadi cukup kaget, saudara-saudara, karena bagaimana mungkin kami baru bercerita kemarin dalam waktu 1 hari, mereka bisa mengambil keputusan dalam waktu yang secepat ini. Itu artinya bukan pekerjaan kami. Itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menjamah hati seseorang. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menuntun setiap orang kepada kebenaran. Dan saya percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang telah menuntun Bapak ini bahkan keluarganya untuk mengambil komitmen untuk tidak memakan makanan-makanan yang Tuhan tidak izinkan. Luar biasa. Ini adalah pengalaman kami bagaimana Tuhan menuntun kami melalui talenta yang sangat sederhana. Tuhan boleh gunakan talenta ini untuk bertemu dengan orang-orang yang rindu untuk mempelajari Alkitab. Dan saudara-saudara, luar biasanya adalah ketika kami mau kembali dari ladang penginjilan, keluarga ini sudah berkomitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka melalui baptisan. Saya sangat bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan saja yang punya pekerjaan ini, yang boleh menuntun keluarga ini sehingga mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, saudara-saudara, walaupun saat ini saya tidak bersama-sama dengan keluarga itu, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan mengirim pekerja-pekerja yang lain untuk menuai akan benih-benih kebenaran yang sudah ditaburkan. Saya rindu membagikan satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan,
dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2, ini adalah salah satu dari sekian banyak janji Tuhan. Janji tentang bagaimana Tuhan akan menyertai umat-umatnya ketika mereka melayani Tuhan. Apabila kita berjalan melalui sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Kita pasti akan merasakan kedinginan. Ketika melewati sungai mungkin kita akan basah. Tapi janjinya bahwa kita tidak akan dihanyutkan. Kita akan menyeberang melewati api. Mungkin kita akan terasa panas, saudara-saudara. Tapi janjinya nyala api bahkan tidak pernah membakar kita. Ini adalah salah satu dari sekian banyak janji Tuhan yang bisa kita pegang, yang bisa kita imani janji ini. Dan janji firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan di dalam pelayanan kami. Inilah yang menjadi pengalaman kami. Saya rindu biarlah kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.